Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Taufik Hidayat, jurusan Ilmu Politik. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Aditya Mahendra. Ya, ini seorang mahasiswa Ilmu Politik. Di sini saya akan mengangkat isu tentang efektivitas baliho 2024 dalam pertarungan elektabilitas di tengah pandemi COVID-19 untuk memenuhi mata kuliah isu-isu politik kontemporer. Jadi fenomena ini muncul untuk tahun-tahun politik ke depan. Jadi fenomena ini muncul di tengah pandemi untuk mendongkel ke popularitasan para pemilih. Jadi, mengenai pernyataan saya tersebut, ada sisi positif dan sisi negatifnya. Itu yang pertama, mengenai sisi negatif. Jadi menurut pernyataan saya tersebut, efektif ataupun tidak efektif, ya ini yang pertama mengenai ketidakefektifan media baliho ataupun media konvensional. Ya ini sebenarnya untuk mendongkel ke popularitaasan, tapi tidak bisa untuk diuji dengan elektabilitas, karena elektabilitas itu dapat diuji dan dapat dirasakan realitanya. Dan yang sisi efektifnya itu tersebut, mungkin bagi rekan-rekan yang membidangi media ataupun membidangi media baliho ini, ya ini bisa mengangkat ekonomi bagi masyarakat Kota Palembang. Bagi masyarakat Kota Palembang itu di tengah pandemi COVID-19. Jadi menurut saudara Adit, efektivitas nggak sih media baliho ini bagi pertarungan untuk nantinya di 2024? Kalau menurut saya pribadi, bahwa baliho ini sangat tidak diperlukan lagi karena bisa merusak keindahan tata kota. Karena efektivitas pemimpin itu dilihat dari track recordnya, apakah dia baik atau bagus, dari partai mana, dari partai sini misalnya kan. Jadi saya menilai seperti baliho yang terlihat sekarang seperti Puan Maharani, Airlangga Hartarto ataupun Giring Niji itu tidak perlu, karena yang kita tunjukkan itu adalah program kita. Semisal Anies Baswedan menciptakan Stadion Jakarta International dan mengadakan Formula E, itu yang dilihat oleh masyarakat. Oke, baik. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwasanya saudara Adit ini mengkritisi mengenai berdirinya Oke, baik. Jadi bisa saya simpulkan mengenai pernyataan Adit, ya ini mengkritisi mengenai media baliho yang bisa merusak pemandangan kota, ya. Benar. Jadi menanggapi saudara Adit tadi yang bahwasannya berdirinya baliho ini bisa merusak keindahan kota, dan juga keberadaan baliho para politisi ini ataupun kontestan politik di tengah kondisi pandemi ini memang tidak baik, ya, secara efektif, secara etika. Seharusnya para elit politik ini memiliki rasa empati, karena berbicara tentang politik bukan berbicara tentang all about power ataupun cara mendapatkan kekuasaan itu tersebut. Namun kalau berbicara tentang politik ini, ya ujungnya memberikan rasa aman, nyaman, keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, ya. Dan juga di tengah pandemi ini, ataupun isi dari sebuah baliho para politisi ini, kalau diisi dengan 2024 contohnya, 2024 lebih maju ataupun lain dan sebagainya, itu menurut saya
kurang efektif ataupun tidak baik secara etika. Jadi tujuan dari baliho-baliho untuk bisa menaikkan elektabilitasnya ini, mungkin menurut saya ini tidak terlalu ataupun sangat diragukan efektivitas dan dampak yang akan dihasilkan nantinya. Dengan adanya ataupun bertebarnya media baliho-baliho ini, menurut saya kurang efektif karena di tengah pandemi ini yang perspektif masyarakat ini menganggap 2024 terus yang kurang efektif ya di tengah pandemi, di tengah masyarakat yang masih kesulitan dalam hal menyoalkan pekerjaan ataupun harga-harga bahan pokok yang masih melambung tinggi, yang masih kurang stabil. Kalau boleh saya memberi saran ya kepada partai politik ataupun pengusung dari politisi yang akan menaikkan popularitasnya ya, mungkin strategi ini sangat-sangat keliru. Kelirunya apa? Karena mungkin secara popularitas ataupun secara keterkenalan naik, namun secara poin mungkin keliru karena selain di tengah pandemi COVID-19 mungkin saja bisa melukai hati masyarakat, karena masyarakat yang masih berjibaku dalam hal kesehatan ataupun dalam hal ekonomi yang masih naik turun ataupun kurang stabilnya. Jadi politik pencitraan ini bukan hal yang negatif menurut saya jika berbasis kepada realitas politik ataupun sesuai fakta. Contohnya saya bisa ambil contoh Ibu Puan ya, Ibu Puan yang sebagai Ketua DPR RI yang katanya bersama rakyat, membersamai rakyat, cobalah memberikan suatu perspektif kepada publik terbentuknya Ibu Puan bersama rakyat. Di tengah situasi pandemi yang masih masyarakat yang masih berjibaku menyoalkan soal kesehatan, ekonomi yang masih kurang stabil. Di saat yang bersama ini, isu yang muncul malahan strategi yang mungkin lagi-lagi keliru, yang program yang keliru di tengah pandemi COVID-19 yang seharusnya bisa dimanfaatkan kepada para kontestan politik ataupun para partai yang mengusung politisinya ataupun kadernya yang akan menaikkan kepopularitasan di tengah pandemi, yang seharusnya dapat dimanfaatkan dan dapat dinikmati ya di tengah pandemi COVID-19. Kenapa kok Ganjar, Ridwan ataupun Anies Baswedan itu elektabilitasnya naik? Karena mereka bisa memanfaatkan situasi pandemi COVID-19 ini, yang bisa menikmati ataupun bisa membersamai masyarakat ya di tengah pandemi COVID-19. Mungkin itu saja mungkin pendapat dari saya tentang keresahan ataupun kegelisahan saya sebagai mahasiswa politik yang dibenturkan dengan adanya bertebaran baliho di mana-mana yang mungkin kurang efektif kalau berbicara tentang 2024, tentang kemajuan Indonesia, tentang ini dan sebagainya lah, mungkin seperti itu. Jadi terima kasih, kalaupun ada saran dan kritik boleh untuk mengomentari ataupun dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.